Aduh, itu mata gentes. Nggak lihat-lihat. Kita sudah sampai di puncak Gunung Karang. 1778 mdpl. Di depan itu ada apa Kak Mami? Pasir Ipis namanya, pasir Ipis. Nah, namanya Pasir Ipis. Terus batu onta. Sama batu onta. Nah, ini dia sumur yang kita cari. Sumur yang jadi tujuan kita. Depan kita nih sudah ada yang namanya batu onta. Nih, kita lihat seperti apa batu onta. Nah, bosku, ini yang disebut pasir ipis. Ya. Halo Mas Bro, kita sekarang lagi berada di stasiun pengisian bensin SPBU yang ada di Ciruas. Nah, rencananya kita mau ekspedisi ke Gunung Karang. Kita udah perjalanan dari tadi jam 4, sekarang udah jam setengah 6, berarti udah 1,5 jam perjalanan. Ini kemungkinan masih lama, masih jauh, jadi kita istirahat dulu sebentar. Mas Bro, kita sudah sampai di pos pertama. Nah, ini tadi malam kita sudah nginep di sini. Sekarang waktu menunjukkan jam 6:11. Kita udah siap-siap mau naik ke atas. Nah, ini untuk pertama kita pakai kendaraan motor dulu nih untuk menuju pos selanjutnya. Nah, di pos kedua itu nanti kita baru jalan kaki ke atas. Ya, seperti apa treknya nanti di sana, kita lihat saja. Saya juga belum pernah sih, makanya saya penasaran nih bagaimana treknya di sana, suasananya di sana. Kita lihat nanti ya. Oke bosku, saya siap-siap dulu ya. Kita lagi sedang menuju ke lokasi. Ini tidak usah ditiru ya bosku, kita akan lanjut ke keterbatasan kendaraan di satu motor bertiga. Kita sudah sampai di pos kedua. Kita langsung siap-siap untuk naik ke atas. Ini lagi proses pendaftaran dulu. Ini masih suasana lockdown, saudara-saudara. Jadi sebenarnya ini masih ditutup untuk umum, cuman karena kita punya saudara di sini, jadi masih diperbolehkan, bosku. Ini treknya masih landai bosku, kita belum lihat trek yang
agak sedikit menanjak, mungkin di depan kali ya bosku. Naik Oke. motor mah kakak luhur tuh bisa ya. Jangan bisa apa. Ini treknya kayak gini bosku. Dia mah kayaknya langsung tingginya. Jalan setapak. Gunung. Atau di dia mah China bawa keranan. Kita pakai keran. Sepuasna. Eta nang karena selang biak berapa meter kamu mikai mah? Oh iya, 200 200 meter. meter. 200 meter sampai meter karena seberapa eta? Karena goceng bagian geus seberapa geus eta? Bisa. Ini mah kita sih murah be iya nah gitu. Ngan ge sabaran 400 ribuan 200 meter. 2000. Tapi ini mah menanya pemerintah muridnya. Iya menjual dari pemerintah. Nah, jadi bosku, di sini air tuh sepuasnya. Nggak ada yang istilahnya pakai keran-keranan. Tutup buka dia. Jadi air yang mengalir ke rumah-rumah itu langsung dari gunung. Dialirin pakai yang namanya selang. Nah, tadi saudara saya itu bilang dia habis 200 meter untuk mengalirkan air dari sumber ke rumah. Dan airnya dingin, bosku. Adem banget kalau buat mandi. Nah, ini kita sudah ketemu trek yang agak menanjak, bosku. Ya ewe kan dia malah. Teranjak ye. Kita harus tetap hati-hati, bosku, karena treknya itu di sisi kiri itu tebing dan sisi kanan itu agak sedikit jurang. Jadi tetap kita harus waspada, hati-hati. Mudah-mudahan kita diselamatkan sampai ke atas. Nah, bosku, ada teman-teman nih. Dari mana, Kang? Cikande. Oh, Cikande. Iya. Dari atas tah? Iya. Ya. Mau naik kah? Yo, naik dulu lah. Semangat ya. Ya, sip, mantap. Nih, ada teman-teman kita juga nih. Ya, bos. Bentar lagi, Bang. Ya, siap. Oke, Bang. Yuk. Dari semalam tah? Dan semalam. Yo. Tadi teman-teman kita dari Cikande. Dia udah dari semalam di sini. Jadi dia bermalam di sini. Mungkin dia pas nanjak tadi sore kali ya. Nah, nih, bosku. Sip, mantap dah. Oke. Pos 1 bentar lagi. Siap. Semangat. Ya. Di mana? Hah? Di mana? Di Cikande. Cikande. Oh. Kirim kana. Oke, siap. Tungguan di YouTube-nya. Oh, YouTube Kak. Bang Maun 29.
Ya. Oke bosku, kita sudah sampai di pos istirahat nih. Setelah 1 jam perjalanan dari bawah, Ketunggal turunnya. kita dari sana. Kita istirahat dulu bosku. Ini perjalanan masih 1 jam lagi bosku. Jadi kita istirahat dulu, mulihin tenaga dulu. Nanti kalau sudah sedikit hilang rasa capeknya, kita naik lagi. Nah, sedikit informasi bosku, di belakang saya, mungkin nggak kelihatan ya. Di kamera mungkin nggak kelihatan bosku, tapi kalau kita lihat secara langsung, di sana itu ada gunung yang namanya Gunung Pulau Sari bosku. Ya, mungkin teman-teman udah tahu tuh, teman-teman pendaki mungkin udah tahu yang namanya Gunung Pulau Sari. Nah, kita di sini sekarang lagi berada di pertengahan trek di Gunung Karang. Ya, ikuti terus perjalanan saya di ekspedisi Gunung Karang. Kita jumpa lagi nanti di atas. Oke bosku, kita sudah sampai ke pos istirahat yang kedua nih. Ini ada teman-teman kita nih. Halo bro, ini dari mana nih? Baros. Oh, dari Baros. Dari mana dia bang nih? Dari Tangerang. Jauh juga bang. Di puting baru ini mah. Manjat di Jemra. Di kamari. Iya rek turun yuk. Beres. Oke bosku, kita lagi istirahat dulu nih di pos yang kedua. Ini pos terakhir sebelum kita sampai ke puncak. Jadi di puncak itu ada yang namanya Sumur 7. Nah, Sumur 7 itu bisa bosku cari nih, searching aja di Google, Sumur 7 Gunung Karang. Nah, banyak sekali cerita-cerita yang menarik di situ. Salah satunya yaitu yang pernah saya baca, yang pernah saya dengar, ada anak kecil yang dimandikan di Sumur 7 ini. Ketika dia mau disunat, nah ini ceritanya unik nih. Ketika dia mau disunat itu nggak bisa, nggak mempan disunat. Jadi setelah dimandikan di sini, dia kayak punya semacam ilmu kebal, nggak mempan di sunat. Nah, terus dia dibawa ke sini lagi nih, dimandiin lagi, baru bisa disunat. Nah, makanya banyak sekali mitos-mitos yang beredar di masyarakat di sini tentang Sumur 7 Gunung Karang. Bisa bosku searching aja di Google ya. Saya istirahat dulu. Bosku, Berangkat mah dihandap. Anu ngiring lobaan. Bantuan tenaga. jadi kita sekarang sudah sampai trek yang banyak pohon-pohonannya. Jadi di sini agak rimbun sekali ya. Kalau tadi kita treknya agak terbuka, jadi agak panas. Nah, sekarang kita sudah sampai trek
yang rimbun, yang penuh batang kayu dan akar-akar kayu, akar-akar pohon. Nah, ikuti terus perjalanan saya sampai atas. Treknya seperti apa? Jadi harus percaya pasir ipis ada yang batu onta. Nah, ini informasi lagi, bosku. Di depan itu ada apa Kak Mami? Pasir ipis namanya pasir ipis. Nah, namanya pasir ipis Terus batu onta. sama batu onta. Kita juga penasaran nih seperti apa pasir ipis sama batu onta. Oke, kita lihat dulu. Sebelum kita sampai puncak sana, kita lihat dulu nih pasir ipis sama batu onta. Oke, bosku, ikuti terus perjalanan saya di ekspedisi Gunung Karang. Nah, bosku, ini yang disebut pasir ipis. Kenapa disebut pasir ipis? Karena jalannya nih, trek yang kita lalui itu tipis. Sebelah kiri jurang, sebelah kanan juga jurang. Nah, ini makanya disebut pasir ipis nih. Jadi bosku, tetap hati-hati, tetap waspada, jaga perilaku, jaga perkataan, jangan bikin ulah yang macam-macam, atau jangan ngomong yang macam-macam. Oke, di depan kita nih sudah ada yang namanya batu onta. Nih, kita lihat seperti apa batu onta. Nah nih, ini yang disebut batu onta nih. Kenapa sebut batu onta? Karena bentuknya mirip ya, mirip punggung unta. Nah ini kayak semacam kepalanya nih. Ini kepala ya, itu punduknya tuh ya, makanya sebut batu onta. Ya, Waduh, tek itu mah kaget mas. Nggak lihat-lihat.
treknya lumayan ekstrim bosku. Banyak sekali pohon-pohon yang rubuh yang menutupi akses kita. Jadi tetap hati-hati ya bosku. Tetap hati-hati dan waspada selalu. Wow, medannya lumayan ekstrim. Ya, puji syukur alhamdulillah ya. Kita sudah sampai di puncak Gunung Karang. 1778 mdpl. Nah, ini dia sumur yang kita cari, sumur yang jadi tujuan kita. Dan kita beruntung nih alhamdulillah, di sumur ini masih ada airnya. Konon dulu pernah ada satu rombongan, walaupun musim hujan, dia kesini itu pas capek-capek sudah sampai sini, tapi airnya kering. Dan alhamdulillahirobbilalamin nih, kita sampai sini airnya banyak. Nanti saya coba mau mandi di sini, biar dapat berkah, biar hidup. Kita mau siap-siap dulu. Kalau dari pemandangan nggak begitu indah ya, begitu indah tidak seperti tempat-tempat atau puncak gunung yang lain. Tapi yang jadi daya tarik di sini
itu adalah sumur ini. Ini yang jadi daya tariknya. Konon katanya salah satu ulama Tangerang yang cukup terkenal juga sering mandi di sini. Nah, jadi mudah-mudahan sih dengan wasilahnya kita mandi di sini, kita dapat berkahnya, kita dapat maksud dan tujuan kita itu terkabul. Tetap kita mintanya sama Allah. Dengan wasilah kita mandi di sini, semoga apa yang kita harapkan itu terkabul. Amin. Sekian review dari tempat ini, dari puncak Gunung Karang 1778 mdpl. Bang Maun melaporkan.